Is that okay to still jaga hubungan baik atau berteman bahkan sama ex boyfriend or ex girlfriend kayak gitu? Ya, itu gue kayak kelupaan banget apa yang ngasih pertanyaan ini di pembahasan itu, tapi kayak ternyata tuh itu penting banget gitu, makanya sekarang gue taruh di sini. Ya udah, nah, menurut gue gitu sih. Apa ya, ini kan kayaknya pembahasan terkait pertanyaan atau hal-hal yang harus lo diskusikan, atau pertanyaan yang harus muncul lah di awal-awal lo sama pacar lo pacaran gitu. Ibaratnya apa ya, bukan untuk kayak masih baru banget nih pacaran, terus gue harus yang karena baru banget pacaran ini gue ngasih pertanyaan-pertanyaan semacam ini, dan apa ya, bakal berpotensi memicu keributan gitu loh. Maksudnya kayak nggak lucu aja baru ngejalanin hubungan beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan gitu, terus udah bahas pembahasan yang seterbuka ini, pembahasan yang ya ujung-ujungnya bisa ribut gitu loh, bahas mantan. Oke, mungkin buat sang couple ini akan kayak gitu, dan gue nggak bisa maksa untuk lo membawa pembahasan seputar yang kayak gini gitu, kalau lo memang benar-benar nggak bisa banget gitu. Tapi ya it's for us yang emang ngerasa kayak gak apa-apa lo buat bahas kayak gini, bahkan di awal hubungan, kayak karena apa ya, biar saling tahu aja gitu. Apa kalau masih menjaga hubungan baik banget, bahkan apa kalau seberteman itu masih sama your ex kayak gitu. Dan kalaupun iya, itu kan dikembalikan lagi ya ke orang-orangnya. Maksudnya kayak kalau gue sih itu jadi sebuah problem, dan pasti ada alasannya tersendiri kenapa gue gimana ya menjadikan itu sebuah problem. Dan mungkin ada orang-orang yang ternyata pas udah tahu ya udah gitu. Terus kalaupun misalnya mantannya mengakui dan ya gue masih berteman itu sama mantan gue gitu, terus kayak lu perlu dan berhak sih untuk tahu kayak pertemanan itu kayak gimana gitu loh. Jangan kayak yang dia cuma ngasih taunya bahwa iya gue masih menjaga komunikasi, iya gue masih berteman bahkan sama mantan gue, udah cuma sampai situ aja. Kayaknya itu jadi hal yang apa ya, kepalang tanggung gitu loh untuk lo tahu. Maksudnya kayak kalau dari awal lo udah tahu, terus di tengah-tengahnya nggak diterusin lagi untuk lo tahu yang selanjutnya, itu nggak akan pernah jadi hal yang benar-benar selesai gitu loh, sampai lo benar-benar tahu banget gitu. Meskipun ya gue setuju juga sama orang yang menganggap bahwa sebenarnya apapun itu yang berkaitan dengan mantan, apapun itu yang udah lewat dari hubungan yang lalu, hubungan yang udah kandas bahkan sebelum ketemu sama lo, sebelum lo jadi sama dia gitu, ya udah gitu lo, nggak usah dibahas lagi. Gue setuju banget. Tapi kayak untuk kita perlu tahu apakah dia masih terconnection itu sama hubungan yang udah lalunya itu. Kayak gimana ya, bukan mengajarkan untuk lo berpikiran yang buruk ya, tapi kan hubungan dia sama mantannya mungkin udah lewat, tapi kita nggak pernah tahu semasih terconnection apa dia sama mantannya kayak gitu. Lo perlu tahu itu gitu loh. Itu kan gue malah lupa lagi deh, pokoknya gitu. Kayak gue nggak tahu ya, karena beberapa case gue sendiri bahkan pernah mengalami, dan akhir-akhir ini beberapa teman gue juga mengalami bahwa kayak ini tuh jadi masalah ketika mereka udah ngejalanin hubungan yang lama
banget bertahun-tahun bahkan. Tapi hal kayak ginilah yang jadi bikin meledak dan yang masalah banget gitu tadi hubungannya. Nah, gue kayak menyarankan aja bahwa pembahasan kayak gini tuh seharusnya ada di awal-awal kalian meniti hubungan gitu loh. Jangan yang udah bertahun-tahun jalanin hubungan gitu, terus ternyata masalah pacarnya yang masih terconnection itu, atau bahkan lo nya sendiri yang masih terconnection itu sama mantan lo, apa ya, itu jadi bumerang, jadi boom, jadi bom gitu. Dan ya ujung-ujungnya jadi pemicu bahkan lo berantem, terus kandasnya hubungan lo sama pacar lo gitu. Sedih banget sih gitu. Dan ya gitu deh pokoknya, yang hubungannya udah bertahun-tahun terus ternyata kita baru tahu ternyata pacar kita ini, pasangan kita yang seolah-olah kita tahu dia nih setiap hari, kita tahu dia banget gitu, tapi ternyata ada sisi dimana kita nggak tahu, bahkan sisi itu adalah dia masih terconnection itu sama mantannya. Itu sedih banget aja sih kayak gitu sih. Jadi ini klarifikasi, cuman kok gue kayak enggak lah, kan buta alasan kenapa gue harus klarifikasi, dan harusnya pertanyaan yang itu masuk ke pembahasan itu gitu. Ini pas gue bahas kayak pertanyaannya hanya sebatas berhenti di sejenis ini ya, yang apa tadi tuh, is that okay, sahabat lawan jenis gitu, punya sahabat lawan jenis. Terus gue ngerasa kayaknya ada yang lebih parah dari ini. Maksudnya ada yang lebih parah ketika lo punya sahabat lawan jenis gitu loh, ketika udah berpasangan dan seterbuka itu gitu. Nah, dikulik lagi lah sama gue, ternyata kayak is it okay for lo masih berteman baik sama mantan lo kayak gitu. Gitu sih guys. Oh, bahkan beberapa hari lalu gue juga nonton podcaster ngomong gini, podcaster, oke, dia ngomong di salah satu podcast, tapi gue nggak tahu beliaunya siapa, sorry banget. Karena di reels Instagram gue tuh suka nongol podcast gitu kan, entah dari Western Indonesia gitu. Tapi yang ngomong tuh kadang bisa ahli profesional, bisa memang podcaster beneran gitu. Pokoknya intinya dia tuh ngomong hal yang bahkan gue langsung gitu lah. Dan hal itu adalah bahkan di awal hubungan lo boleh loh membahas tentang bukan membahas, malah maksudnya adalah mengulik pasangan lo tentang dia tuh punya luka jenis apa, terus kayak apakah dia udah selesai itu sama lukanya gitu, terus bagaimana cara dia memproses bahkan memulihkan luka-lukanya dia sendiri gitu. Dan intinya kenapa kita harus nanya pertanyaan yang seberat itu? Nggak tahu, itu menurut gue berat banget. Karena itu kita bisa nilai kayak apakah sebenarnya pasangan yang ada dalam hubungan kita yang baru banget ini, bahkan apakah dia udah benar-benar selesai sama dirinya sendiri, udah benar-benar mampu kayak menyembuhkan apapun itu, entah luka, entah masalah dalam dirinya sendiri, entah masalahnya di hubungan yang lalu, entah masalah dia sama satu cowok yang entah, kan kadang satu cowok itu nggak harus hanya di hubungannya yang baru aja berakhir kemarin gitu. Bisa aja dia punya satu cowok yang ternyata itu tuh memicu ngasih luka ke dia banget, terus itu tuh nggak belum pernah terselesaikan banget gitu. Itu kan jadi kelihatan maksudnya kayak gitu. Terus gue kayak yang oh ternyata boleh lo bahas hal seberat itu dalam hubungan. Dan ya terus setelah gue pikir, oh iya ya, selain kita jadi tahu pasangan kita juga jadi tahu kayak oh ternyata dia punya luka ini, ternyata dia belum atau bisa kah, atau belum atau sebisa itu kah ternyata dia untuk sembuh dari luka-lukanya kayak gitu. Sepenting itu gitu. Dan gue ngerti sih maksudnya bukan hanya kita fokus on her or him gitu, tapi kayak kita juga lagi menjaga diri kita, maksudnya kayak kita sedang berhadapan sama yang kayak gimana nih gitu.
maksudnya kayak kalau dia belum benar-benar selesai sama lukanya, dia belum berhasil nyembuhin luka-luka dirinya, bahkan sama satu orang atau mantannya yang di hubungan yang lalu gitu. Ya agak gimana ya, ya kayak apa lo mau sama orang kayak gitu maksudnya kayak nantinya lo nggak mungkin gak dapet apa-apa nggak sih dari orang-orang kayak gitu. Pokoknya intinya gitu sih, gue setuju banget. Tapi kayaknya kalau lo udah masuk ke hubungan itu terus lo melakukan itu, gimana ya, karena kan kita udah resmi gitu menjadi seorang, bukan pasangan menikah sih, tapi kayak lo ngerti gak sih, kita tuh udah benar-benar pacaran resmi, dan gue udah benar-benar menerima lo, dan lo juga udah berhak milikin gue gitu. Udah resmi milikin gue in relationship gitu, pacaran. Kayak jadi hal yang gimana ya, ketika kita justru udah tahu dia punya luka-luka itu, terus kita ngerasa kayaknya akan berat deh, kayaknya gue kurang serak deh gitu. Dan why gitu, lo udah kepalang menerima dia gitu loh. Jadi kayaknya gue lebih baik melakukan yang disarankan sama podcaster itu di sebelum gue menerima, atau bahkan apa ya, ajang gue untuk mengenal dia di zaman PDKT-nya aja gitu. Tapi gue nggak tahu ya, pasti kan si pembicara ini tuh ngomong kayak gini karena ada berbagai alasan, dan itu tuh dia ngomong karena itu tuh potongan dari reels, gue nggak nonton fullnya. Dan gue nggak menyalahkan bahwa ternyata yang diomongkan ini nggak tepat, enggak, karena balik lagi dia yang pernah menjalankan, dia yang sedang menjalankan, bahkan gimana nggak tahu sih dia menjalankan, maksudnya kayak dia sendirilah yang bisa ketika orang mau melakukan itu pasti kan dia udah bisa mengobservasi bahwa oh ini tuh kayaknya cocok nih gue, nggak apa-apa gue lakuin pas udah pacaran aja di awal hubungan gitu, gue korek dia secara lebih gitu. Tapi kalau misalnya lo nggak bisa melakukan itu, maksudnya kayak kayaknya sebelum aja deh, atau kayaknya di tengah-tengah hubungan aja deh, nggak apa-apa gitu. Lo yang bisa mengklasifikasikan mana yang lebih oke di lo dan hubungan lo.